Sparkly. Halo. Happy Passover. Wah, ini di hari Passover nih. Menurut lu Passover apa, Be? Passover itu Paskah ya. Paskah, benar. Nah, Paskah itu melambangkan kebangkitan. Jadi kebangkitan Yesus ya. Jadi kebangkitan Yesus kan kebangkitan kita juga. Jadi kita harus semangat dan bersukacita hari ini. Oke, kalau menurut gue Happy Passover itu bisa dikatakan ada di Kolose 1 ayat 13 sampai 14. Wih, apa tuh? Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Amin, 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 amin. Mantap lah. Kalau kayak gitu kita langsung mulai ibadah kita aja. Lanjut deh, yuk kita berdoa. Siap, kita berdoa dulu ya. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Sebentar kami mau beribadah Tuhan, ibadah Paskah kami bersama-sama Tuhan dengan komunitas kami juga. Biarlah Tuhan melalui ibadah ini Tuhan kami bisa mengenang betapa hebatnya Engkau, betapa bersyukurnya kami bisa mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom Sparkling, mari hari sama-sama kita mau menyembah Tuhan kita. Dia Allah, Yesus mulia buat setiap kita, amin. Hari ini dimanapun kita berada, kita mau sama-sama sembah Tuhan kita, amin. Amin. Kau Yesus mulia buat setiap kami Tuhan. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu yang selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya.
Biar hidup kami jadi persembahan yang hidup Tuhan buat Engkau. Jadi persembahan yang hidup dan yang berkenan. Kami memberikan ibadah kami yang sejati pada Engkau Tuhan. Amin. Create in me a heart that is clean, 'cause I wanna be who you want me to be. The depths of my soul are yours, Lord, to mold, 'cause I wanna be who you want me to be. Holy Spirit, fill me, overwhelm me. Holy Spirit, use me
satu-satunya Allah yang layak terima setiap pujian-Mu. Dia satu-satunya Allah yang layak terima setiap sembah kita. Mari naikkan ucapan syukur-Mu. Haleluya, haleluya. Oh God, Jesus, we give you glory, Lord. We love you, Jesus. Amen, amen. Haleluya, haleluya. Kami persembahkan hidup kami, Tuhan. Kami persembahkan hidup kami hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu, oh God, oh Jesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini Dialah yang mengerti setiap hidup-Mu. Hari ini Dialah yang tahu setiap apa yang menjadi isi hati-Mu. Hari ini mari sampaikan, nyatakan apa yang menjadi kerinduan-Mu, nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu buat Tuhan. Biar saat ini, dimanapun engkau berada, percayalah, Dialah yang mengenal setiap hidup-Mu. Hari ini mari naikkan setiap ucapan syukur-Mu, naikkan setiap doa-Mu, naikkan setiap apa yang menjadi kerinduan-Mu buat Tuhan. Hari ini Tuhan, dengan iman kami mau nyatakan Engkau Allah yang besar. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur Tuhan. Biar ini boleh menjadi kerinduan kami. Kami mau nyatakan dengan iman kami Tuhan. Ini hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Biar hidup kami boleh menjadi persembahan yang berkenan kepadamu Tuhan. Bersyukur Tuhan Engkau satu-satunya Allah buat setiap kami. Terima kasih Tuhan.
Biar kami boleh terus menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Amin. Shalom seluruh jemaat Sparkling yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan semua saudara walaupun secara online dan saya nggak bisa melihat wajah-wajah kalian semua. Tapi tentu kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Bahkan sekalipun melalui online seperti ini, ketika firman Tuhan disampaikan, saudara pasti tetap akan bisa menerima kebenaran. Bahkan bukan hanya itu, kebenaran tersebut akan mengubahkan hidup saudara. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang sudah diberikan oleh pemimpin saudara, ya, yaitu tentang kuasa dalam komunitas. Saudara, apa yang timbul dalam pikiran saudara ketika mendengar kalimat kuasa dalam komunitas? Bagi beberapa saudara mungkin menjawab saya begini, waduh Kak, saya belum terbayang ketika mendengarkan kalimat kuasa dalam komunitas. Atau yang ada yang berkata, nggak terbayang karena selama ini sebenarnya join komunitas juga karena saya anak pemimpin, saya anak dari pekerja, ya orang tua saya suruh saya join di komunitas gitu ya. Atau mungkin ada beberapa di antara saudara yang mungkin sudah lebih besar usianya, sudah kuliah atau mungkin sudah bekerja karena saudara bisa mengambil keputusan sendiri. Saudara berkata bahwa saya join komunitas karena ya ikut teman gitu, teman yang ngajak. Jadi kalau dibilang kuasa dalam komunitas, saya belum kebayang tuh Kak, apa artinya gitu ya. Terus ada juga mungkin saudara yang join komunitas karena kelihatannya menarik. Ya, kelihatannya seru tuh. Ya, kayaknya anak-anaknya seru, fun, dan kalau join sama mereka pasti juga bisa ikut dapetin fun dan serunya gitu. Ada juga yang saudara join komunitas karena butuh penerimaan mungkin. Karena merasa di luar sana kurang diterima. Tapi ketika dalam komsel, saudara merasa diterima. Sehingga ketika saudara join komunitas karena alasan itu, saudara belum terbayang apa sih maksudnya kuasa dalam komunitas. Atau mungkin ada yang join komunitas karena ada gebetan. Itu rahasia aja saudara antara saudara dan saya gitu ya. Mungkin juga ada yang ketika mendengar kalimat kuasa dalam komunitas sudah terbayang. Kalau tadi belum terbayang atau tidak terbayang. Kalau sekarang sudah terbayang, oh kuasa dalam komunitas itu artinya ada kesembuhan secara fisik terjadi. Ada pelepasan, ya ada pengusiran setan yang terjadi. Dan banyak hal yang lain. Ada kuasa-kuasa dalam bayangan saudara dalam bentuk yang secara real ada di hadapan saudara gitu. Ada saudara juga yang berpikir bahwa kuasa dalam komunitas itu adalah karena melihat ada kekompakan antara satu anggota dengan anggota yang lain. Bahkan ada yang sampai rela mati, berjuang, berkorban buat anggota komsel yang lain. Saudara melihat kuasa dalam komunitas mungkin seperti itu. Ada juga yang mungkin ketika disampaikan kata atau kalimat kuasa dalam komunitas, saudara membayangkan bahwa ada perubahan hidup yang terjadi di dalam kehidupan setiap anggota komsel. Itu menurut saudara adalah kuasa dalam komunitas. Nah, mari kita lihat bersama saudara di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 sampai 47. Ini kisah yang sering sekali dikhotbahkan, sering kali diucapkan, sering kali juga mungkin saudara baca di dalam firman ketika saudara bersaat teduh. Tapi kita mau lihat bersama apa yang sebenarnya terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2 ini dan kenapa hal ini bisa terjadi. Ya, saya akan bacakan buat semua kita Kisah Para Rasul 2 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang why atau kenapanya, saya perlu menjelaskan kepada saudara terlebih dahulu bahwa inilah jemaat mula-mula yang terdiri dari mungkin secara perkiraan 3.000-an jiwa lebih. Nah, saudara perlu mengerti bahwa begini, mereka bukanlah semuanya full-timer gereja. Ini saudara perlu tangkap dulu bersama. Karena mungkin secara pemahaman di kepala kita masih belum mengerti secara menyeluruh
Siapa mereka dan apa kondisi mereka? Mereka tetap adalah orang-orang biasa dari berbagai latar belakang, dari berbagai pekerjaan, profesi, dan juga jenjang usia dan berbagai macam latar belakang sosial. Dan saudara perlu mengerti bahwa mereka adalah seperti kita sebenarnya hari ini. Berkumpul dari berbagai kalangan. Kalau kita hari ini mungkin dari Sparkling terdiri dari pelajar dan juga mahasiswa ataupun mungkin profesional. Mereka juga sama kurang lebih orang-orangnya seperti itu. Dan mungkin bertambah di antara yang lain selain tadi yang ada di dalam Sparkling. Mereka juga adalah terdiri dari keluarga muda dan orang-orang tua, bahkan juga ada janda-janda di sana. Nah saudara, yang luar biasa adalah kita mencermati kenapa di Kisah Para Rasul 2 ini, di dalam gereja mula-mula, di dalam jemaat mula-mula pengikut jalan Tuhan waktu itu, ada hal yang luar biasa terjadi. Mereka bisa berkumpul tiap-tiap hari. Kemudian banyak mujizat tanda yang terjadi. Kemudian mereka rela memberi harta mereka menjadi milik orang lain. Maksudnya untuk kepunyaan bersama supaya segala sesuatu dicukupkan. Semua orang dicukupkan kehidupannya. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa bisa ada kuasa yang begitu luar biasa di dalam komunitas? Apa yang sebenarnya memulai semua ini? Kenapa ini bisa terjadi? Nah saudara, saya memberikan kita semua sebuah dasar yang benar dulu ya. Bahwa kuasa terjadi karena ada sebuah awal yang benar. Saya ulangi saudara. Kuasa bisa terjadi karena ada sebuah awal yang benar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan benar, tidak mungkin ada dampaknya. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan benar, tidak mungkin ada kuasanya. Nah saudara, jemaat mula-mula penuh dengan kuasa karena ada sebuah awal yang benar. Nah kita mau lihat bersama dulu, inilah why-nya. Kenapa? Kenapa bisa terjadi? Kalau tadi saya sempat mention buat kita semua bahwa ketika kalimat kuasa dalam komunitas saya sebutkan tadi, ada beberapa saudara yang belum terbayang. Apa sih itu kuasa dalam komunitas? Atau tidak terbayang bahkan. Karena mungkin memang waktu saudara join komunitas sejak awalnya, alasan utamanya itu bukanlah alasan yang seharusnya saudara miliki. Seperti yang saya bilang tadi bahwa saudara karena orang tua, karena ikut teman, karena ada gebetan, karena seru kelihatannya, karena merasa diterima di sana, di tempat lain nggak diterima. Nah saudara, kita perlu kembali kepada awal yang benar dulu. Nah saya mau mengajak saudara melihat satu bagian yang lain dari Kisah Para Rasul juga, yang akan memberikan kita sebuah challenge dalam pikiran kita, apa yang sebenarnya terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Jadi saudara ingat dulu tadi di pasal yang kedua ayat yang ke-27 dikatakan, tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Artinya tiap-tiap hari saudara ya, ada orang yang diselamatkan, orang yang memilih percaya pada jalan Tuhan dan ditambahkan dalam jumlah mereka. Artinya ikut dalam bersekutu dalam komunitas. Nah, Kisah Para Rasul 5 ayat 12-16 mengajarkan kita hal yang esensi ini. Apa yang dimaksud dengan awal yang benar tadi? Kisah Para Rasul 5 ayat 12-16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Perhatikan ini, semua orang percaya ya yang selalu berkumpul di Serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain, nah, baca kalimat ini baik-baik ya. Itu ditulisnya orang-orang lain, artinya yang di luar dari orang-orang yang percaya, tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Kalimat ini saudara memberikan saya sebuah pertanyaan. Kenapa orang-orang lain di luar dari orang-orang percaya tidak berani menggabungkan diri kepada mereka? Namun ayat ke-14 ditegaskan kembali. Menegaskan apa yang disampaikan di dalam Kisah Para Rasul 2 tadi. Dan makin lama, jadi sekalipun orang lain tidak berani menggabungkan diri, namun makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, saya berhenti di situ dulu. Sebelum saya bacakan nanti ayat 15 dan 16. Saudara perhatikan ini baik-baik. Apa yang seharusnya menjadi awal yang benar? Sehingga ketika awal yang benar kita jalani dan kita hidupi, kita akan melihat kuasa terjadi. Nah, inilah awal yang benar. Saudara, dijelaskan di sana bahwa di ayat yang ke-13, orang lain di luar dari orang percaya. Tidak ada yang berani menggabungkan diri dalam komunitas orang percaya waktu itu. Kenapa mereka tidak berani? Nah saudara, kalau kita membaca beberapa ayat sebelumnya,
Saudara akan melihat dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11, kisah tentang Ananias dan Safira. Saudara pernah baca ini mungkin, kalau saudara belum pernah baca, saudara nanti baca ya kisah 5 ayat 1 sampai 11. Saudara akan menemukan di sana bahwa Ananias dan Safira adalah orang yang ada dalam komunitas orang percaya, namun mereka tidak benar-benar memiliki esensi dalam hati mereka dan mereka tidak menghidupi awal yang benar yang saya sebut tadi. Sehingga ketika mereka ada dalam komunitas ini, mereka memanfaatkan proses yang ada dalam komunitas. Salah satunya adalah ketika mereka belajar menjual harta dan saling memberi. Nah, Ananias dan Safira tidak jujur. Mereka menyimpan harta milik mereka sendiri dan memberikan hanya sedikit di kaki para rasul, dan dia berbohong dan mereka mati di tempat. Menyeramkan saudara ya. Sekalipun ini perjanjian baru, namun masih ada orang yang mati di hadapan Tuhan karena tidak jujur. Nah, Wycliffe Commentary, ya, komentari Alkitab, salah satu yang memang terbaik adalah dari Wycliffe. Kalau saudara baca, saudara akan menemukan dia menjelaskan dengan kalimat ini. Kenapa orang-orang tidak berani menggabungkan diri di dalam komunitas orang percaya waktu itu? Apa alasannya? Nah, dia menjelaskan begini. Kematian Ananias dan Safira memiliki pengaruh yang demikian memurnikan, sehingga tidak seorang pun berani bergabung dalam persekutuan baru ini dengan alasan-alasan manusiawi semata-mata. Bagaimanapun juga, gereja sangat dihormati oleh masyarakat. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh mengalami karya penyelamatan oleh Allah sajalah yang berani bergabung dalam gereja. Saudara, kalau saudara membaca kalimat ini, saudara menemukan sebuah kebenaran bahwa begini saudara. Orang-orang yang menggabungkan diri dalam komunitas orang percaya itu bukan orang yang sengaja atau dengan maksud ingin memanfaatkan demi kepentingan atau alasan manusiawi semata. Apa alasan manusiawi semata? Ya tadi itu. Karena ya ikut teman, karena saya merasa diterima, karena saya melihat ini seru, karena saya melihat ini ada sesuatu yang membuat saya senang. Nah saudara, kan ada gebetan tadi misalnya. Saudara, semua alasan manusiawi semata itu kalau saudara pakai untuk saudara bergabung dalam komunitas, dengarkan saya. Saudara bukan hanya tidak mengalami kuasa, tapi saudara bahkan akan mengakhiri perjalanan kerohanian atau kekristenan saudara dengan akhir yang mengenaskan. Itulah yang Paulus sebut mengakhirinya itu tidak dengan benar. Saudara tidak mencapai garis akhir. Nah saudara, dari kisah ini kita sadar bahwa begini saudara. Kembali lagi kepada awal yang benar. Kenapa kuasa belum terjadi dalam komunitas kita? Karena mungkin saudara, kita belum bersama-sama sepakat memulainya dengan awal yang benar. Nah, apa awal yang benar itu? Kenapa bisa ada kisah 2 ayat 42 sampai 47? Kenapa bisa ada murid-murid jemaat mula-mula yang begitu hidup dalam kuasa dan luar biasa? Kenapa mereka begitu bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, berdoa, memecahkan roti, dan tiap-tiap hari mereka berkumpul untuk saling berbagi harta? Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, kita sadar bahwa begini saudara, 3.000-an orang ini berkumpul karena ada sebuah maksud. Bukan terjadi begitu saja. Karena ada sebuah proses yang mereka lalui. Proses apa? Kalau kita lihat ayat 22 sampai dengan ayat 41 sebelum ayat 42. Inilah yang menjadi penyebab. Inilah awal yang memulai segala sesuatu dalam komunitas. Apa awal itu? Saya akan bacakan mungkin tidak seluruhnya karena akan terlalu panjang. Tapi saya akan bacakan 3 ayat kemudian saya akan lompat ke 32 sampai 41. Supaya saudara mengerti. Inilah awal yang benar yang saya maksud. Dan yang Alkitab maksudkan. Kisah 2 ayat 22 sampai 24 terlebih dahulu, Petrus bangkit berdiri dan dia berkata, panjang lebar dia menjelaskan, kemudian dia berkata di ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut.
karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Ayat 32 saudara, Kisah 2. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ya, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Nah, ini beritanya. Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Kristus artinya juru selamat, saudara. Tuhan dan juru selamat. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lihat saudara, inilah awal yang benar yang saya maksud. Mereka mendengar kabar tentang Kristus, tentang Yesus yang adalah Tuhan, rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya, dan kemudian dia bangkit, menyatakan kemenangan. Saudara, inilah yang disebut dengan Injil yang membuat hati orang-orang yang di saat itu mendengarnya menjadi terharu. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Inilah yang saya maksud dengan awal yang benar tadi. Hati mereka yang menangkap pesan dan berita yang luar biasa itu, menyadari betapa berdosanya hidup mereka, namun mereka mau berubah. Sehingga mereka bertanya, apa yang harus kami perbuat? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Yaitu saudara dan saya. Karena sebanyak itulah Tuhan akan memanggil orang-orang di dunia ini. Dan dengan banyak perkataan lain ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, jumlah mereka yang kurang lebih ada 120 orang dari lingkaran pertama dan lingkaran yang kedua dari Petrus dan murid-murid yang lain. Bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, inilah awal mula terjadinya komunitas orang percaya yang disebut dengan jemaat mula-mula. Mari lihat kembali dirimu dan komunitas atau komsel di mana engkau berada hari ini. Pertanyaan saya, apakah seluruh anggota komsel atau apakah dirimu mulai bergabung dalam sebuah komunitas karena alasan ini? Saudara, karena tadi di Kisah 5 saudara melihat bahwa orang-orang yang tidak percaya tidak berani menggabungkan diri dalam komunitas orang percaya. Kenapa? Karena mereka akan tahu akibatnya. Jadi kalau hari ini kita memulai ada atau tinggal atau hidup bersama dengan komunitas karena alasan-alasan manusiawi semata, mari kita evaluasi diri kita kembali. Karena kuasa tidak mungkin terjadi kalau bukan karena awal yang benar. Nah, coba kita lihat bersama. Coba saudara renungkan. Saya punya pertanyaan begini. Apa sih yang membuat tiap-tiap orang di dalam komunitas itu, kalau kita sepakati ya bahwa kuasa itu bukan sekedar hanya orang sembuh dari sakit secara fisik. Setuju dengan saya saudara ya. Kuasa itu bukan hanya sekedar orang dilepaskan dari ikatan roh jahat. Kuasa itu bukan sekedar setan diusir dari hidup orang. Itu kuasa betul, tapi bukan hanya itu. Karena setelah orang diusir setannya, Yesus pernah berkata bahwa kalau dia tidak memberi dirinya untuk diisi dengan firman, maka akan datang 7 roh yang lebih jahat menempati dia. Nangkap maksudnya saudara ya? Kalau orang disembuhkan dari sakit, namun dia tidak kembali kepada Tuhan, kembali kepada penciptanya, maka kesembuhannya itu hanya berupa sebuah kesembuhan belaka. Artinya saudara, kuasa yang sebenarnya paling esensi adalah bicara tentang apa? Perubahan hidup saudara dan saya yang terjadi dalam komunitas. Nah, pertanyaan saya adalah begini. Buat tiap-tiap orang di dalam komunitas itu mengalami perubahan hidup. Mengalami kuasa perubahan hidup. Apa yang membuat itu terjadi? Apakah karena PKS-nya yang sakti mandraguna gitu? Saudara masih pakai istilah itu nggak ya di zaman hari ini ya? Saudara ngerti ya istilah sakti mandraguna itu apa?
Bukan karena PKS-nya yang sakti kan saudara berubah. PKS-nya yang sakti, maksud saya PKS yang sakti itu gini. Orang itu berubah karena PKS yang follow up terus. Teleponin tiap hari, doain tiap hari, sampein kata-kata nubuatan tiap hari, kata-kata penguatan tiap hari. Itu PKS yang sakti saudara. Dan kalau saudara bergantung pada PKS-mu untuk berubah, saudara salah. Saya dengan berani menyatakan bahwa saudara salah. Karena bukan itu yang Tuhan mau. Atau saudara mengalami perubahan hidup karena anggota komselnya kompak banget, rame-rame. Ngejerin saudara supaya saudara berubah. Kalau kuasa terjadi karena sekedar kekompakan anggota komsel saudara, buat apa ada Tuhan? Wow. Nah, kalimat saya mulai membuat saudara berpikir sekarang. Apakah kuasa perubahan hidup terjadi karena materi komsel yang relevan, praktis, membumi, merakyat? Wah, materinya nih relevan banget dengan generasi kita. Kita nih anak-anak youth. Nggak bisa materinya yang bicara tentang yang berat-berat. Injil kak, bicara tentang kuasa yang kita nggak ngerti kak. Kita maunya yang praktis, relevan. Bagaimana mengatur keuangan sehari-hari. Saudara, kalau perubahan itu boleh. Materi-materi yang tetap harus relevan tuh boleh, bukan tidak boleh. Tapi kalau materi itu yang saudara tuntut untuk membawa saudara dalam perubahan hidup, saudara salah. Jadi apa yang sebenarnya membuat tiap-tiap orang ngalamin perubahan hidup? Oh, karena skill anggota komsel kami kak lengkap. Satu, suaranya mirip seperti malaikat. Begitu dia nyanyi kak, kami merasakan suasana sorga di komsel. Acara komsel jadi berasa seperti ngambang. Kira-kira 1 meter di atas tanah. Kami berasa seperti ada di sorga kak. Itu yang membuat perubahan itu terjadi. No. Saudara mau punya artis, penyanyi 5 di komselmu. Kalau reasonnya nggak benar, awalnya nggak benar, saudara nggak mungkin ngalami kuasa perubahan hidup. Oh, karena konten acaranya kak kalau gitu. Kreatif, rundown-nya disusun dengan begitu rapi. Dimulai dengan icebreaker. Dan icebreaker-nya benar-benar break, pecah banget. Orang-orang ngalamin banget, break cair banget kak. Kemudian disusul dengan 1 lagu cepat kak. Kemudian mulai masuk 1 lagu sedih katanya. Bukan lambat lagi saudara, sedih. Terharu kak karena lagu. Ingat saudara tadi tertulis, mereka hatinya terharu bukan karena lagu sedih. Bukan karena lagu yang melo, bukan karena lagu yang lambat. Bukan karena suara sang penyanyi begitu hebat. Mereka terharu hatinya karena mereka mendengar kabar tentang Kristus, Injil, Yesus yang adalah Tuhan. Dia rela turun ke dunia, mati di atas kayu salib, menanggung dosa saudara dan saya, menggantikan engkau dan saya yang harusnya mati di kayu salib itu. Dan dia bangkit saudara. Dia bukan hanya mati, dia bangkit. Seperti hari ini kita sedang merenungkan tentang Paskah, karya salib Kristus. Dia bangkit. Hari Minggu besok kita mengingat tentang Paskah, dia bangkit. Hari Minggu ini, maksud saya saudara, dia mengingatkan kita bahwa dia sudah bangkit, menyatakan kemenangan. Dan dia memberikan kemenangan itu buat saudara dan saya. Saudara, apa yang seharusnya membuat kita mengalami perubahan hidup, mengalami kuasa dalam komsel? Seharusnya adalah ini saudara. Kesadaran tiap-tiap orang akan betapa berkuasanya pengorbanan Kristus bagi hidup setiap kita. Saya ulangi saudara ya. Apa yang seharusnya membuat kita mengalami kuasa di dalam komunitas terus-menerus adalah kesadaran tiap-tiap orang akan betapa berkuasanya pengorbanan Kristus untuk hidup saudara dan saya. Saudara, kesadaran yang dihidupi setiap hari dengan apa saudara? Itulah yang dilakukan sama gereja mula-mula. Mereka pertama terharu karena mendengar kabar itu. Namun setelah dengar kabar itu mereka bukan hanya terharu saudara. Saudara jangan hanya terharu karena sentuhan Tuhan di hati saudara. Saudara, saya percaya gini, sentuhan itu pasti menghasilkan kerinduan saudara untuk makin mengenal dia. Untuk masuk ke dalam sebuah hubungan yang lebih dekat. Makin mengenal siapa Tuhan kita. Nah itulah saudara yang harus kita bangun. Karena kesadaran itu tidak bisa hanya terjadi di awal saja. Tapi harus terjadi terus menerus. Sampai kapan? Sampai saudara dipanggil kembali ke rumah Bapa. Atau sampai Kristus datang kedua kalinya untuk menjemput kita masuk di dalam kerajaan yang baru. Nah saudara,
inilah yang saya rindu supaya saudara mengerti dan mengalami bahwa kuasa terjadi karena ada awal yang benar. Sehingga kuasa dalam komunitas bukan saudara cari-cari atau buat-buat. Bukan karena PKS saudara, bukan karena anggota-anggota Komsel yang kompak yang begitu luar biasa, bukan karena materi yang relevan, kreatif, bukan karena rundown atau konten acara Komsel itu yang bagus, yang seru, bukan saudara, bukan karena skill orang tertentu, tapi karena setiap orang di dalam Komsel itu menyadari betapa berkuasanya pengorbanan Kristus. Dan kesadaran itu mesti dibangun setiap hari dengan saudara baca firman, bertekun dalam firman, berdoa, saling berbagi satu terhadap yang lain, belajar mempraktekkan kasih. Kenapa? Karena saudara sudah terima dulu kasih itu dari Tuhan. Dan kasih itu sempurna, tidak kurang satu apapun. Saya akan akhiri dengan ini saudara. Roma 1 ayat 16-17. Ditulis oleh Paulus setelah kurang lebih 20-an tahun dia mengikut Kristus. Saya tidak tahu dengan saudara, sudah berapa belas atau berapa puluh tahun saudara mengikut Kristus. Tapi Paulus menulis ini kepada jemaat di Roma setelah 20-an tahun dia mengikut Kristus. Dia berkata begini, Roma 1, 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Apa itu Injil? Berita pengorbanan Kristus tadi. Jadi Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sekalipun sudah 20-an tahun dia sudah mengikut Kristus, itu tidak membuat dia decline dalam perjalanan dia bersama dengan Tuhan. Iman dia tidak menurun, justru makin terus bertumbuh dan bertambah-tambah. Buktinya apa? Dia berani mengucapkan bahwa setelah sekian lama aku mengikut Kristus, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah ini, kekuatan Allah. Saudara, ini yang disebut dengan kuasa Tuhan. Di dalam kebenaran Injil lah terdapat kekuatan Allah yang tidak terbatas. Yang menyelamatkan siapa? Setiap orang yang percaya, saudara dan saya. Pertama-tama orang Yahudi, artinya orang-orang yang di awal adalah Israel. Tapi juga orang Yunani, artinya saudara dan saya yang hari ini bukan Israel secara status kelahiran. Tapi saudara dan saya adalah bagian dari warga kerajaan Allah. Karena kita percaya kepada Kristus. Nah saudara, Paulus melanjutkan, dia berkata begini. Sebab di dalamnya, di dalam Injil, nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari apa? Iman. Dan memimpin kepada iman. Saudara, iman kita bertumbuh dari satu ke yang lain. Dan terus berjalan, terus bertumbuh. Apakah hari ini engkau masih mengalaminya? Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, kita hanya bisa hidup oleh iman kalau kita terus menerus menyadari. Karena awalnya kan iman timbul karena Injil ini. Saudara mendengar kebenaran tentang Kristus. Pengorbanannya buat hidup saudara. Dan saudara akan terus berjalan bersama dengan dia. Karena itu saya rindu saudara. Saya berdoa. Kuasa akan terjadi di dalam komunitas-komunitas di mana saudara ditempatkan. Di seluruh Sparkling. Bahkan di seluruh Abalov Taman Palem. Karena setiap anggotanya memiliki kesadaran penuh. Akan betapa berkuasanya pengorbanan Kristus buat setiap kita. Kalau kesadaran ini kita hidupi setiap hari, maka kita tidak akan pernah mundur dari apapun juga yang Tuhan percayakan hari ini. Tanggung jawab pelayanan, untuk kita melayani orang lain, mengasihi orang-orang yang sulit untuk dikasihi, menerima orang-orang yang sulit untuk diterima. Saya percaya kita mampu melewati semua itu. Kenapa? Karena kita memiliki kesadaran yang penuh akan Injil. Jadi hari ini saudara, khusus di dalam Paskah kita, saya rindu kita merenungkan ini. Mari, kalau mungkin selama ini kita sudah salah langkah. Kita join di komunitas karena kita lihat orang lain ngalamin mujizat, kita ikut-ikutan. Soalnya kalau itu di-trigger awal, Tuhan izinkan tidak apa-apa, tapi kembali kepada esensi yang sebenarnya. Kalau kita lihat, orang lain kayaknya seru, dia diterima tuh. Saudara, mari kembali kepada yang awal. Karena kuasa terjadi ketika ada sebuah awal yang benar. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami percaya tepat di hari ini juga kami mengingat akan pengorbanan-Mu Tuhan. Di atas kayu salib untuk setiap hidup kami. Tuhan, hari ini aku berdoa buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Orang-orang muda yang aku percaya adalah orang-orang muda yang luar biasa yang Tuhan sudah tempatkan di Sparkling. Tuhan, aku berdoa hari ini supaya kami semua benar-benar menyadari bahwa awal dari segala sesuatu dalam hidup kami hari ini adalah karena pengorbanan-Mu yang luar biasa. Biarlah kami sebagai orang-orang muda menyadari betapa berkuasanya pengorbanan Kristus yang ada dalam hidup kami. Sehingga dalam apapun yang kami kerjakan, semua tanggung jawab apapun yang Tuhan hari ini percayakan bagi kami
Kami akan lakukan itu Tuhan, karena dasar ini, karena awal ini, karena pengorbanan Kristus yang sudah tidak mampu kami bayar dengan apapun juga. Maka kami Tuhan mau menghargai itu semua. Kami mau mensyukuri dengan kami menjalani hidup kami dengan sungguh-sungguh, dengan kami melakukan bagian kami sebagai orang-orang muda yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan. Sehingga kami bersedia mengasihi orang-orang banyak, melayani orang lain, ada dalam komunitas. Dan kami percaya kami akan melihat kuasa dalam komunitas akan terjadi. Karena semua orang menyadari betapa berkuasanya pengorbanan Kristus bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Mari setiap orang-orang muda, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan kepada Tuhan. Bapa yang di sorga, bukan hanya memberkati kita, namun Dia sudah menyerahkan, mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, engkau sudah menerima anugerah itu. Karena itu, hiduplah mengikuti teladan Kristus. Teladan yang Kristus Yesus sudah berikan untuk kita adalah teladan yang perlu kita hidupi setiap hari. Kesadaran kita akan pengorbanannya akan membawa kita ke tempat-tempat di mana Tuhan akan mengutus kita menjadi berkat. Karena dengan kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, kita akan mengalirkan karunia-karunia yang akan memberkati hidup orang banyak. Terima kasih Tuhan. Kami menerima kasih karunia dan anugerah dari Engkau Tuhan. Hanya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Mari setiap kita yang percaya kepada Kristus dan mau terus-menerus menyadari akan pengorbanannya, sama-sama kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa di waktu nanti Tuhan mengizinkan kita untuk bisa bertemu lagi secara fisik. God bless. Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita menerima berkat daripada Allah Bapa. Kau boleh mengangkat tanganmu dan firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini, berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan persetujuan dari Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita. Apapun yang kita lakukan akan berhasil saat kita mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap kita percaya mari kita bersama berkata, amin. Sparkling, are you blessed with today's service? Pastikan kamu mendapat insight yang baru ya dari ibadah hari ini. Kalau kamu ingin memberikan persembahan dan perpuluhan, kamu bisa mentransfer ke nama dan nomor rekening yang tertera. Jangan ketinggalan update kegiatan Sparkling lewat akun Instagram pro.sparkling dan teens.sparkling ya. Thank you for joining us today and have a blessed weekend.